Selamat datang di program Belajar dari Rumah kelas 3 SD tema 1 subtema 1 PB2. Nah, di PB1 kita kemarin sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya yaitu bergerak ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi. Nah, kemarin cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding. Kemudian ada ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, sekarang manusia itu dapat bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Nah, jadi makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi cicak dengan merayap, terus si ikan dengan berenang, manusia berjalan. Nah, manusia berjalan menggunakan kaki. Nah, jadi selain cara bergeraknya berbeda, alat yang digunakan pun berbeda. Manusia menggunakan kaki. Kemudian ikan berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap di dinding menggunakan apa ini? Ini juga namanya menggunakan kaki. Lalu apakah tumbuhan juga bergerak ya? Pertanyaannya. Karena tumbuhan itu merupakan salah satu dari makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Yang pertama itu ada gambar sirih ya. Sirih ya, jadi batang sirih ini selalu membelit batang yang ada di dekatnya. Kemudian yang kedua adalah gambar bunga anggrek. Bunga anggrek menjulur ke arah jendela yang ada cahayanya. Jadi kalau kita menaruh anggrek di dekat jendela, maka ini batangnya ya, bunganya itu cenderung akan menjulur menuju arah cahaya. Kemudian yang ketiga ada putri malu ya. Putri malu akan menyatukan daunnya, ini akan mengatup gitu jika kita sentuh atau kena gerakan dari luar. Nah, gerakan-gerakan seperti ini, seperti yang pertama sirih yang membelitkan di batang terdekat, kemudian anggrek yang menjulur ke arah cahaya, maupun putri malu yang mengatupkan daunnya jika disentuh, itu merupakan contoh gerak dari si tumbuhan. Jadi tumbuhan pun bergerak, hanya saja tidak terlihat kasat mata berpindah tempat seperti pada manusia dan hewan, tapi ditunjukkan dengan cara apa? Nih, perubahan yang terjadi di ini batangnya yang melilit, kemudian di anggrek ini arah pertumbuhannya ya, yang mengikuti cahaya. Kemudian putri malu dengan cara mengatupkan daunnya. Jadi bukan pindah tempat, tapi hanya ada pergerakan seperti itu. Nah, jadi makhluk hidup itu bergerak, baik hewan, manusia maupun tumbuhan. Apakah ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak? Ya, apakah ciri makhluk hidup selanjutnya? Jadi selain bergerak, ada ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bernapas. Apakah itu bernapas? Ya? Jadi bernapas adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, contohnya makhluk hidup pertama yaitu pada manusia, pada kita ya, contohnya ya. Sekarang kita praktekkan saja. 1, 2, 3 kita menghirup udara. Kemudian kita lepaskan. Nah, ternyata kita sudah melakukan apa? Yang namanya bernapas. Jadi kegiatan menghirup udara. Nah, udara yang dihirup kita itu mengandung yang namanya zat oksigen. Kemudian kita melepaskan udara atau mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup lain selain manusia? Ya sama, mereka juga membutuhkan oksigen yang dihirup ke dalam, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Hanya saja alatnya yang berbeda. Kalau pada manusia, nih ya, menggunakan alat ini, organ ini yang namanya paru-paru. Jadi alat bernafasnya manusia itu adalah paru-paru. Nah, kemudian pada hewan, contohnya itu ada pada ikan ya. Ini ikan
Ikan. Ikan itu bernafas dengan menggunakan insang. Nah, manakah insang itu? Nah, ini namanya insang. Jadi si ikan itu menghirup udaranya menggunakan insang bernafasnya seperti itu ya. Kemudian hewan yang selanjutnya, contoh hewan yang selanjutnya itu adalah ada belalang ya. Belalang ini merupakan serangga. Nah, anggota serangga ini bernafas menggunakan yang namanya trakea ya. Trakea. Nah, bagaimana dengan si ayam ya? Hewan ayam dan burung itu menggunakan apa? Menggunakan paru-paru, bernafas menggunakan paru-paru. Jadi makhluk hidup itu bernafas ya. Bernafas itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Hanya saja alatnya yang berbeda-beda. Ada yang pakai paru-paru, insang, trakea, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan ya? Nah, tumbuhan itu kan makhluk hidup. Tumbuhan itu makhluk hidup, salah satu makhluk hidup. Jadi, dikatakan makhluk hidup kan harus memenuhi ciri-ciri bernafas. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Nah, jadi namanya itu adalah stomata. Namanya stomata atau mulut daun. Tumbuhan bernafas melalui stomata atau mulut daun. Tempatnya di mana? Jadi nih ada daun ya. Jadi tumbuhan kan mempunyai daun. Nah, daun itu kita lihat menggunakan mikroskop gitu, seperti itu. Ini akan kelihatan yang namanya stomata. Stomata atau mulut daun. Nah, di sini nanti lewat stomata atau mulut daun itu si oksigen dihirup. Kemudian CO2 atau karbon dioksida, karbon dioksida itu dikeluarkan seperti itu. Jadi semua makhluk hidup bernafas. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Nah, manusia itu kan dilahirkan dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, tumbuh itu apa sih? Tumbuh itu kan ini tadinya pendek, jadi tambah tinggi lagi, kemudian tambah tinggi. Itu namanya tumbuh. Selain itu, beratnya yang tadinya hanya 3 kilo menjadi 10, bisa jadi 10 kilo, kemudian di sini 20 kilo, di sini jadi 30 kilo, sini jadi 50 kilo. Itu adalah pengertian dari tumbuh. Jadi adanya pertambahan ukuran tinggi maupun berat. Nah, begitu juga dengan ayam ya. Bisa kita lihat hewan, kita contohkan ayam yang tadinya hanya telur, kemudian dia tumbuh menjadi anak ayam kecil, menjadi anak ayam remaja yang tentunya ini berat dan tingginya itu selalu bertambah, kemudian menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa ini bisa kita lihat ya, tumbuh ke atas ya, naik tambah tinggi, kemudian juga tambah besar, artinya ukurannya bertambah berat. Nah, bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah juga tumbuh? Nah, di sini ada contohnya yaitu tanaman kacang ya, yang berasal dari biji, kemudian tumbuh akarnya, ada daunnya, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dengan daun dan akar, kemudian tumbuh lagi, tambah tinggi, tambah besar ukuran daunnya. Itu merupakan pengertian dari tumbuh si tumbuhan tersebut. Nah, ciri yang selanjutnya yang sudah pernah disinggung di pembelajaran 1 yaitu bahwa makhluk hidup mampu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Kita ingat lagi bahwa kemampuan untuk bertambah banyak atau mempunyai keturunan ya. Ya, bisa dilihat yang pertama dari tumbuhan.
Di sini contohnya adalah dari kacang hijau berkembang biak menggunakan biji. Jadi dari biji kacang hijau itu bisa menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Jadi kalau satu tanaman kacang hijau menghasilkan banyak biji, itu bisa menjadi tanaman kacang hijau yang baru, sehingga bertambah banyaklah kacang hijau. Kemudian yang contoh dari hewan itu ada dari ayam ya. Ayam ini ayam dewasa bertelur. Ayam dewasa bertelur ya ini. Kemudian telur itu ternyata menetas akan menjadi individu atau ayam kecil baru, sehingga jumlah ayamnya menjadi bertambah ya. Kemudian terjadi perkembangbiakan pada manusia, yaitu dengan cara melahirkan anak. Nah, jadi yang awalnya tadinya hanya ada ayah sama ibu, kemudian ibu melahirkan si kakak dan si adik. Itu adalah kemampuan untuk berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, di sini kita perhatikan ada gambar seorang anak sedang menyirami tanaman atau tumbuhan ya. Tumbuhan memerlukan air dan mineral dari tanah. Nah, mineral dari tanah ini merupakan apa? Merupakan makanan yang dibutuhkan oleh si tumbuhan, misalnya dari humus si tanah tersebut, seperti itu. Kemudian pada hewan, di sini dicontohkan kuda sedang makan rumput. Nah, berarti makanan yang diperlukan oleh kuda ya, yaitu rumput ya. Berupa rumput itu dari siapa? Dari tumbuhan ya. Kemudian kita beralih ke manusia ya. Ini tampak 3 orang manusia yang sedang makan ya. Berarti manusia itu memerlukan makanan. Berupa apa makanan manusia? Yaitu berupa nasi, sayur, lauk, buah, dan susu. Nah, makanan manusia berasal dari tumbuhan, yaitu nasi dari tanaman padi, sayur, buah, dan juga makanan manusia itu berasal dari hewan, berupa lauk dan susu, misalnya telur, daging, ikan, itu kan dari hewan. Ciri yang selanjutnya lagi adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, kita perhatikan gambar yang seorang anak sedang apa? Memicingkan matanya ya, menutup matanya. Karena apa? Karena silau terhadap sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan rangsang ya. Ini namanya rangsang. Kemudian si anak ini peka tahu kalau ada sinar matahari yang menyilaukan matanya, makanya melindungi matanya dari sinar matahari tersebut. Kemudian yang dari tumbuhan itu ada, ini namanya masih putri malu ya, diberikan sentuhan ya. Ini ada tangan yang menyentuh, ini namanya adalah rangsang. Kemudian yang tadinya seperti ini menjadi mengatupkan daunnya, itu namanya peka terhadap rangsang dari luar ya. Kemudian di sini ada luwing atau kaki seribu. Kaki seribu ini ketika disentuh dia akan otomatis membentuk lingkaran seperti ini. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Makhluk hidup baik si manusia, tumbuhan maupun hewan mempunyai sifat yaitu peka terhadap rangsang. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulan ya, kesimpulan bahwa makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan hewan dan tumbuhan itu kan banyak sekali macamnya. Nah, itu semua merupakan makhluk hidup. Nah, apakah yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup karena apa? Karena memiliki ciri-ciri yang pertama tadi, yaitu bergerak ya. Manusia berjalan, hewan ada yang merayap, ada yang berenang, ada yang terbang. Tumbuhan ada yang melilitkan pada batang, ada yang mengarah sinar matahari, itu bergerak. Kemudian yang kedua adalah mempunyai ciri bernafas ya. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, stomata. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak atau bertambah banyak ya. Yang kelima, memerlukan makanan dan air.
dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu terdiri dari siapa tadi? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Siapakah yang menciptakan manusia, menciptakan hewan, dan menciptakan tumbuhan? Jadi, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Kemudian semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, kita sebagai manusia, apa kewajibannya? Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila, sila pertama. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Kita ya makan yang sehat agar tubuh kita tumbuh dengan baik. Kemudian kita menghargai ciptaan Tuhan. Terus kita juga bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan seperti itu. Nah, demikian dulu ya pembelajaran PB2 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.